Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mugi-mugi para sedulur diberikan kesehatan, waluyajati, kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallahu wa ta'ala, amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru bergabung di dalam channel ini, channel ini menceritakan tentang perjalanan para leluhur, kisah-kisah beliau, kisah-kisah orang yang soleh dan soleha, dan juga sama-sama saling berbagi tentang amalan dan spiritual yang saya jalani pribadi. Untuk kesempatan malam ini, di video kali ini, saya ingin bercerita tentang kisah Sunan Kalijogo yang berguru kepada Sunan Bonang. Tetapi ada sesuatu hal yang menarik yang mengisahkan tentang sejarah yang berbeda yang saya ambil dari sejarah peteng milik Cirebon. Adapun perbedaan itu kembali lagi bukan untuk menjadi suatu perdebatan, tetapi untuk menjadi warna atau khasanah dari sebuah kisah yang semakin menarik, bagaikan madu, semakin manis, semakin asik untuk kita baca, untuk kita lebih teliti kembali dalam hal kisah atau sejarah ini. Jadi seperti di film-film yang mungkin sedulur pernah melihat di televisi, bahwa Sunan Kalijogo itu sampai untuk bertapa di pinggir kali sebagai bukti bahwa dia bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertapa di pinggir kali itu. Tapi dengan hasil yang sudah dilaksanakan oleh beliau, bahwa hawa nafsu itu masih ada di dalam diri. Dan beliau itu kembali lagi kepada Sunan Bonang untuk menghilangkan nafsu di dalam dirinya. Akhirnya Sunan Bonang pada saat itu menganjurkan untuk Sunan Kalijogo mengubur hidup-hidup. Tapi di lain itu kita ada suatu versi yang berbeda ya ceritanya. Tapi kita simak dulu apa pesan atau wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo tatkala Sunan Kalijogo mau dikubur hidup-hidup. Dan ini wejangan belum banyak tersebar mungkin di medsos atau di mana. Mudah-mudahan menambah hasanah buat kita semua. Amin. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Timbullah rasa kehendak Allah menjadikan terwujudnya dirimu. Dengan adanya wujud dirimu menunjukkan adanya Allah dengan sesungguhnya. Allah itu tidak mungkin ada dua, apalagi tiga. Siapa yang mengetahui asal muasal kejadian dirinya, dipastikan orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Adapun sifat jamal, sifat terpuji atau bagus itu ialah sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya karena ada yang mewujudkan adanya. Demikian yang difirmankan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi kekasihnya. Kalau tidak ada dirimu, Allah tidak dikenal atau disebut-sebut. Hanya dengan sebab ada kamulah yang menyebutkan keberadaanku. Sehingga kelihatan seolah-olah satu dengan dirimu. Adanya aku, Allah, menjadikan dirimu
Wujudmu menunjukkan adanya Zatku. Tauhid hidayah yang sudah ada pada dirimu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kamu merasa bahwa Allah itu ada dalam dirimu. Ruh idofi ada dalam dirimu. Makrifat sebutannya. Hidupnya disebut syahadat atau kesaksian. Hidup tunggal dalam hidup. Sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihannya. Penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal atau sekarat tidak terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakratul maut. Jangan ikut-ikutan takut. Itulah yang disebut dengan sekarat. Ruh idofi tak akan mati, hidup mati, mati hidup. Mati di dalam kehidupan atau sama dengan hidup di dalam kematian ialah hidup yang abadi. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati, tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Kenyataannya satu wujud, raga sirnya, sukma mukso, jelasnya mengalami kematian. Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, atau Sunan Kalijaga. Terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan hatimu yang lapang. Anugerah berupa wahyu akan datang padamu. Demikian, wallahu a'lam. Cirebon, 25 Mei 2023 Masehi. Baik, para sedulur, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama-sama tadi wejangan suci dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo. Nah, berikut akan saya bacakan cerita atau kisah kenapa Sunan Kalijogo pada saat itu mendapat gelar Sunan Kalijogo. Dan ini saya dapat dari versi Sejarah Peteng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada saat Sunan Bonang melakukan perjalanan, dan konon di perjalanan itu ketika ketemu dengan Sunan Kalijogo itu ada di hutan jati. Konon katanya seperti itu. Dan ketika ketemu dengan Ki Gadung, nah Ki Gadung ini nama dari Sunan Kalijogo sebelum mendapatkan gelar Sunan Kalijogo. Jadi dulu di versi-versi sebelumnya itu kan kalau Sunan Kalijogo itu ketika zamannya beliau nakal itu kan Lokajaya ya. Nah di sini ditulisnya Ki Gadung. Jadi makin asik ini. Jadi sejak kejadian Ki Gadung bertemu dengan Sunan Bonang dan tidak berhasil karena sangat keramatnya Sunan Bonang, maka Sunan Bonang menyarankan agar Ki Gadung bertobat guna mendapatkan keramat seperti yang dimiliki oleh dirinya. Ki Gadung mau bertobat dan menyerahkan dirinya kepada Sunan Bonang untuk pertobatan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Ki Gadung. Sunan Bonang menyarankan agar Ki Gadung dikubur hidup-hidup selama 1 tahun lamanya. Dan setelah digali ternyata Ki Gadung masih hidup dan telah mendapatkan limpahan ilmu laduni yang disebut ilmu rasa Sirapaniti Jawa. Jadi ini ilmu rasa Sirapaniti Jawa ini ilmu tasawuf ya, bukan ilmu tentang sesuatu hal yang luar biasa tentang kekebalan atau apa. Menurut saya pribadi ini tentang tasawuf.
Lalu Sunan Bonang mengerti bahwa Ki Gadung menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam tapanya di tengah hutan hingga melewati 1 tahun lamanya. Kemudian setelah itu Ki Gadung bertapa lagi di Malaka. Istrinya dibawa serta dalam pertapaan itu. Dalam pertapaan bersama istrinya kali ini, Ki Gadung melewati waktu hingga 1 tahun lamanya. Setelah itu kemudian Ki Gadung pindah ke Kalijaga. Jadi bersama istrinya, kalau saya mencari tentang sejarah tentang istrinya ketika ada di ikut dengan bertapa dengan Ki Gadung ini adalah Nyi Mantingan. Nama istrinya adalah Nyi Mantingan, gelarnya itu adalah Nyi Maringan. Karena sudah mendapatkan gelar Sunan Kalijogo, makanya istrinya juga diberikan gelar Nyi Sunan Kali. Oke, kita lanjut lagi sedulur. Kalijaga adalah tempat bertapa di mana Ki Gadung menjaga diri agar tidak tidur. Nah, jadi bukan menunggu tongkat kalau di sini, tapi menjaga agar tidak tidur. Ki Gadung bertapa di Kalijaga, tidak tidur sudah sampai 9 bulan. Setelah Ki Gadung bertapa tidak tidur selama 9 bulan, kemudian Sunan Bonang bermaksud hendak melihatnya. Akhirnya Sunan Bonang disertai oleh beberapa santrinya berangkat untuk melihat Ki Gadung yang sedang bertapa tidak tidur itu, yang telah mencapai 9 bulan. Setelah Sunan Bonang dan santri-santrinya sudah sampai di Kalijaga, Sunan Bonang melihat tanaman yang hijau di kebun yang ditanam oleh Ki Gadung. Melihat hal tersebut, Sunan Bonang berkata kepada santri-santrinya yang mengikutinya, "Cobalah kalian semua cabut semua tanaman yang ada di kebun Ki Gadung dan segeralah buanglah jauh-jauh dari kebun ini." Jadi menyuruh santrinya untuk mencabuti semua tanaman yang sudah ditanam oleh Ki Gadung ini. Segera santri melaksanakan perintah Sunan Bonang. Para santri mengikuti apa yang diperintah oleh gurunya, yaitu Sunan Bonang, tanpa mengerti apa maksudnya. Sementara itu Sunan Bonang menemui Ki Gadung dan bercakap-cakap sebagaimana mestinya seorang guru menghadapi muridnya. Para santri telah melaksanakan perintah Sunan Bonang persis seperti apa yang diperintahkannya, yaitu mencabut tanaman dan membuangnya jauh dari perkebunan Ki Gadung. Dan mereka kemudian menemui Sunan Bonang yang sedang bercakap mesra dengan Ki Gadung. Tibalah para santri di hadapan Sunan Bonang dan Ki Gadung. Kemudian segera Ki Gadung menguatkan jamuan untuk para tamunya. Ki Gadung pun akhirnya memerintahkan para santri itu untuk mengunduh buah pegagan. Jadi yang dibabat oleh para santrinya itu adalah buah pegagan. Buah pegagan itu apa? Silakan para sedulur untuk searching sendiri di Google. Mungkin berupa buah apa atau apa, nanti silakan nanti ketemu sendiri. Kita lanjut ya. Para santri Bonang tadi itulah yang diperintah untuk mengunduh buah pegagan. Para santri Bonang terkejut bukan main. Bukankah semua buah pegagan itu telah dirusak hingga dibuang jauh dari kebun? Mengapa sekarang buah-buahan pegagan itu kembali utuh, tidak pernah rusak sebelumnya? Pohon pegagan itu kembali penuh dengan buah yang masak. Melihat keajaiban keramat Ki Gadung ini, Sunan Bonang akhirnya merasa yakin bahwa taubat santrinya yaitu Ki Gadung telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ki Gadung telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah mendapatkan keramat yang begitu rupa, akhirnya Ki Gadung disebut dengan nama Sunan Kalijaga. Nah, inilah kenapa disebut dengan Sunan Kalijaga. Riwayatnya seperti ini menurut sejarah petang. Kemudian Sunan Bonang segera berpamitan dan pergi dari hadapan Sunan Kalijogo dan melanjutkan perjalanannya. Sunan Bonang pindah ke Jepara di Dukuh Karangkemuning bersama Nyi Gedeng Pancuran. Setelah agak lama tinggal di Jepara, kemudian mereka pindah ke Dukuh Pancuran di daerah Tuban. Ya, sampai sini aja dulu para sedulur menceritakan tentang mohon maaf tentang kenapa bisa disebutnya atau diberi gelar Sunan Kalijogo, seperti yang tadi telah kita dengar bersama-sama.
Jadi adanya sesuatu perbedaan itu kembali lagi bukan untuk menjadi sebuah perdebatan, tapi untuk menjadi tambahnya warna, sebuah khasanah dari cerita-cerita, kisah-kisah tentang orang-orang tua kita yang soleh dan soleha. Begitu saja sedulur, mohon maaf jika saya salah kata, mohon ampura sedalam-dalamnya, dan mohon dukungannya kepada sedulur semua untuk konten ini dengan keikhlasannya, di like, di subscribe, dan silakan komen dengan sesuatu yang hak dan yang bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.